Baik ya, waktunya untuk kelompok satu ya, silakan ya. Baik, izin mengambil alih ya Bapak. Oke, lanjut ya. Oke, sebelumnya selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Bapak dosen pengampu mata kuliah perbankan, Bapak Gede Juliarse SE MSI. Jadi di sini kami selaku kelompok satu izin mempresentasikan mengenai pengendalian internal dalam perbankan. Next. Baik, jadi sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kami mengenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri, Abdul Malik Fajar, dengan NIM akhir 009. Lalu ada rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Haya Hoirunisa Selatuwara dengan 3 digit NIM akhir 001 dan rekan saya. Dan sama-sama nama saya Muhammad Tuki Ramadan dengan 3 digit NIM akhir 035. Perkenalkan, saya Saira Syafana dengan 3 digit NIM akhir 113. Perkenalkan, saya Karen Mutiara dengan digit NIM akhir 128. Perkenalkan, saya Vina Maya Afriza dengan 3 digit NIM akhir 132. Perkenalkan, saya Niko Maulandari dengan NIM akhir 049. Perkenalkan, nama saya Nikita Denisa Srining dengan NIM akhir 155. Oke, next. Baik, ada pula pokok pembahasan dari materi yang akan kami jelaskan. Dimulai dari pengertian sistem pengendalian internal bank hingga lingkungan pengendalian dalam bank. Baik, next. Tanpa berlama-lama lagi, presentasi akan kami mulai. Untuk rekan saya, Muti, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi awal dari sistem pengendalian internal pada bank, yaitu pembahasan awal yaitu definisi umum. Kenapa topik ini itu penting? Karena bank itu adalah lembaga intermediasi yang mengelola dana masyarakat dalam jumlah yang besar dan pastinya dia itu menghadapi resiko yang kompleks. Nah, tanpa adanya sistem pengendalian yang baik, resiko terjadinya kesalahan, penyalahgunaan aset, bahkan fraud itu bisa tinggi. Nah, oleh karena itu, pengendalian internal menjadi salah satu pilar utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa bank itu beroperasi secara sehat. Nah, kalau kita lihat dari definisinya, sistem pengendalian internal atau SPI ini adalah sebuah proses yang dilaksanakan oleh manajemen dan seluruh pegawai bank untuk memberi keyakinan yang memadai dalam 3 hal penting, yaitu operasi bank berjalan dengan efektif dan efisien, yang kedua, laporan keuangannya itu andal, dan yang ketiga, aktivitas bank itu patuh pada hukum dan regulasi yang berlaku. Nah, tapi perlu digarisbawahi bahwa sistem ini itu bersifat dinamis, artinya pengendalian internal itu harus selalu disesuaikan dengan perubahan lingkungan, regulasi, maupun kompleksitas kegiatan bank itu sendiri. Nah, karena sifatnya proses dan manusia, sifatnya itu proses manusia dan organisasi, SPI ini tidak bisa menjamin 100% bahwa terbebas dari kesalahan ataupun fraud. Nah, yang bisa diberikan itu hanyalah tingkat keyakinan yang memadai. Jadi, SPI ini berfungsi sebagai mekanisme pencegahan dan pendeteksian, bukan sebagai jaminan yang absolut. Next. Kalau kita lihat dulu dari literatur, menurut Taswan 2008, SPI ini merupakan struktur organisasi, metode, dan prosedur yang dirancang untuk menjaga aset bank, menjamin ketelitian data akuntansi, serta memastikan kepatuhan pada kebijakan manajemen. Definisi ini lebih menekankan ke peran SPI dalam menjaga keandalan sistem internal bank. Nah, sedangkan menurut Suartana 2010, SPI itu dipandang sebagai bagian dari arsitektur pengelolaan resiko.
Artinya SPI ini bukan hanya soal prosedur akuntansi, tapi juga bagian dari kerangka manajemen resiko yang menjaga stabilitas keuangan lembaga keuangan. Nah, kalau dilihat dari sisi regulasi, menurut OJK melalui OJK nomor 35 tahun 2017, di mana mengatur 5 komponen pokok sistem pengendalian internal, yaitu pengawasan manajemen dan budaya pengendalian. Yang kedua, identifikasi dan penilaian risiko. Yang ketiga, kegiatan pengendalian termasuk pemisahan fungsi. Keempat, sistem akuntansi serta komunikasi. Dan kelima, yaitu pemantauan serta tindakan koreksi. Nah, kalau kita satukan antara literatur dan regulasi, mereka ini sama-sama menekankan bahwa SPI ini instrumen yang menyeluruh, meliputi aspek struktur organisasi, pengelolaan resiko, sampai pemenuhan regulasi. Jadi, fungsinya itu tidak hanya administratif, tapi benar-benar menjadi fondasi tata kelola bank yang sehat. Nah, sekali lagi aku mau ringkas lagi, jadi walaupun SP ini tidak bisa menghilangkan resiko sepenuhnya, tapi dia ini memberi keyakinan agar bank itu bisa terus dipercaya dan beroperasi secara berkelanjutan. Demikian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Bisa di next dulu. Oke, untuk rekan saya selanjutnya, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan sistem pengendalian internal bank. Nah, di sini tuh terdapat 4 tujuan dari sistem pengendalian internal bank. Yang pertama itu kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan atau yang disebut dengan tujuan kepatuhan. Nah, tujuan kepatuhan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, otoritas jasa keuangan maupun kebijakan, serta ketentuan dan prosedur internal yang ditetapkan oleh bank. Selanjutnya, next. Tujuan yang kedua yaitu tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu atau yang disebut dengan tujuan informasi. Tujuan informasi ini dimaksudkan untuk menjamin tersedianya laporan yang akurat, lengkap, tepat guna, dan tepat waktu yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat serta dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan yang ketiga yaitu efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha bank atau yang disebut dengan tujuan operasional. Tujuan operasional ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap pengguna aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi bank dari risiko kerugian. Serta tujuan yang terakhir yaitu meningkatkan efektivitas budaya risiko pada organisasi bank secara menyeluruh atau yang disebut dengan tujuan budaya risiko. Nah, tujuan budaya risiko ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini, serta menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di bank secara kesinambungan. Baik, itu saja materi dari saya mengenai tujuan sistem pengendalian internal bank. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya izin melanjutkan. Untuk materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi penyusutan SPI. Bisa di next. Jadi yang pertama itu ada ukuran bank. Nah, di sini bank besar butuh pengendalian lebih ketat karena transaksi dan cabangnya banyak. Bank kecil lebih sederhana, tetapi prinsip pemisahan fungsi dan keamanannya tetap harus dijaga. Nah, maksudnya di sini bank dengan skala besar itu memiliki volume transaksi tinggi dan jaringan cabang yang luas, sehingga memerlukan sistem pengendalian yang lebih kompleks. Setiap proses harus diawasi dengan ketat. Dan pemisahan tugas menjadi hal wajib. Pada bank yang lebih kecil, pengendalian dapat lebih sederhana, tetapi prinsip pemisahan fungsi dan keamanan transaksi tetap harus dijaga. Nah, selanjutnya ada kompleksitas organisasi. Semakin banyak divisi dan jenjang manajemen, semakin besar risiko terjadi kesalahan komunikasi atau penyalahgunaan wewenang. Nah, struktur organisasi ini yang jelas serta pembagian tanggung jawab yang tegas diperlukan agar setiap proses pengendalian berjalan lebih efektif dan tidak tumpang tindih. Bisa di next.
Nah, selanjutnya yaitu ada faktor struktural dan operasional SPI. Di sini tuh ada jenis produk dan jasa bank. Nah, semakin beragamnya jenis dan layanan seperti tabungan, kredit, hingga layanan digital, semakin bervariasi pula resiko dan cara pengendaliannya. Produk kredit memerlukan pengawasan ketat untuk mencegah kredit macet, sedangkan layanan digital membutuhkan sistem keamanan IT yang kuat agar data nasabah terlindungi. Nah, di sini juga layanan digital harus dilengkapi dengan sistem keamanan teknologi informasi yang andal untuk mencegah peretasan dan kebocoran data yang dimiliki oleh pengguna bank tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Untuk rekan saya bisa dilanjutkan presentasinya. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan presentasi. Yang selanjutnya yaitu faktor risiko dan regulasi. Komponen dari faktor risiko dalam penyusunan SPI bank yaitu risiko keuangan dan operasional. Sistem pengendalian intern atau SPI harus selalu selaras dengan risiko internal dan eksternal bank, termasuk risiko keuangan, operasional, dan akuntansi, serta kepatuhan terhadap regulasi OJK atau BI agar efektif dalam mitigasi risiko. Risiko yang pertama yaitu risiko keuangan. Risiko ini mencakup potensi kerugian finansial yang timbul dari aktivitas pasar dan kredit bank, meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko suku bunga. Risiko kredit yaitu risiko kerugian karena kegagalan debitur memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian. Risiko pasar yaitu risiko kerugian pada posisi on balance sheet dan off balance sheet yang diakibatkan oleh fluktuasi harga pasar seperti suku bunga, nilai tukar, dan harga ekuitas. Risiko likuiditas yaitu risiko ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo tanpa memengaruhi secara signifikan kondisi keuangan atau operasionalnya. Dan risiko suku bunga yaitu risiko kerugian akibat perubahan suku bunga yang memengaruhi pendapatan bunga bersih. Jadi, bank harus mengantisipasi fluktuasi dan potensi kerugian keuangan ini. SPI harus memastikan adanya prosedur yang ketat untuk mengukur, memantau, dan mengendalikan semua jenis risiko keuangan. Lalu selanjutnya yaitu risiko operasional. Risiko ini merupakan risiko kerugian yang timbul dari internal bank maupun kejadian eksternal. Risiko operasional didefinisikan sebagai kerugian yang timbul dari proses internal, manusia, sistem, atau kejadian eksternal. Sumber risiko internal yaitu kegagalan proses, kesalahan SDM, atau malfungsi teknologi. Sedangkan sumber risiko eksternal yaitu bencana, baik bencana alam maupun non-alam, atau gangguan teknologi seperti cyber attack. Peran SPI dalam mendeteksi, mencegah, dan memitigasi risiko operasional ini melalui kendali internal yang kuat, termasuk pemisahan tugas, rekonsiliasi independen, dan manajemen kontinuitas bisnis. Next. Lalu selanjutnya yaitu komponen faktor regulasi dalam penyusunan SPI bank. Yang pertama yaitu standar akuntansi. Kepatuhan terhadap standar ini krusial untuk menjaga kepercayaan dan transparansi laporan keuangan bank. Jadi bank harus menyusun SPI yang memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku seperti PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang sebagian besar mengadopsi IFRS atau International Financial Reporting Standards. Lalu implikasi ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi dapat menyebabkan distorsi laporan keuangan yang berpotensi merugikan stakeholder dan bank itu sendiri. SPI memastikan data transaksi dicatat, diklasifikasi, dan disajikan sesuai standar, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan adalah wajar dan dapat dipercaya. Lalu yaitu yang selanjutnya kepatuhan terhadap regulasi OJK atau BI. SPI bank wajib disesuaikan dengan semua regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas pengawas, yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia atau BI. Contohnya adalah SEOJK atau Surat Edaran OJK tentang SPI untuk bank umum yang memberikan panduan terperinci tentang kerangka kerja dan elemen-elemen SPI yang harus dimiliki bank.
Lalu regulasi manajemen risiko, teknologi informasi, dan audit internal TI. Regulasi ini sangat penting karena TI menjadi tulang punggung operasional bank. Contohnya adalah POJK atau Peraturan OJK Nomor 11 POJK 03 2022 tentang penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum. Peraturan ini mensyaratkan fungsi audit internal teknologi informasi yang efektif untuk meninjau keamanan, keandalan, dan efisiensi sistem teknologi informasi serta kewajiban pelaporan insiden teknologi informasi secara tepat waktu kepada regulator. Ketidakpatuhan bisa berakibat sanksi dari regulator seperti denda, pembatasan kegiatan usaha, atau pencabutan izin, merusak reputasi buruk bank di mata publik dan investor, serta menimbulkan kerugian keuangan yang signifikan. SPI berfungsi sebagai garis pertahanan pertama untuk memastikan bahwa semua proses kebijakan bank selaras dengan peraturan OJK atau BI. Baik, sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pengendalian internal bank. Bisa di next. Oke, jadi kita mulai dari pihak internal dulu. Jadi pihak internal dalam sistem pengendalian internal bank itu yang pertama ada direksi alias manajemen puncak, di mana tugasnya itu menyusun kebijakan dan strategi pengendalian internal serta memastikan sistem berjalan secara efektif di seluruh organisasi bank. Lalu yang kedua ada Dewan Komisaris, di mana tugasnya itu mengawasi pelaksanaan SPI. SPI itu sistem pengendalian internal. Jadi Dewan Komisaris itu bertugas untuk mengawasi pelaksanaannya, meninjau kebijakan secara berkala, dan memastikan bahwa direksi itu menindaklanjuti rekomendasi perbaikan. Bisa di next. Lalu pihak internal yang ketiga itu Satuan Kerja Audit Internal alias SKAI, di mana tugasnya itu melakukan evaluasi independen atas efektivitas dari sistem pengendalian internal, memberi rekomendasi perbaikan, dan melaporkan hasil audit kepada Dewan Komisaris. Lalu pihak yang keempat itu pejabat dan pegawai bank, di mana tugas mereka itu melaksanakan sistem pengendalian internal dalam kegiatan sehari-hari, menjaga integritas, serta mendukung terciptanya budaya resiko di lingkungan kerja. Next. Untuk pihak eksternal bisa, untuk pihak eksternal mungkin bakal dijelasin oleh Sarah. Untuk Sarah, waktu dan tempat. Baik, karena tadi sudah dijelaskan mengenai pihak internal dalam sistem pengendalian internal bank, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pihak eksternalnya. Jadi, SPI tidak hanya melibatkan pihak internal, tetapi juga pihak eksternal yang memiliki peran penting dalam menjaga keandalan sistem ini. Nah, jadi pihak yang pertama itu adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi, OJK berfungsi sebagai regulator dan pengawas utama di sektor perbankan. Mereka menetapkan standar dan pedoman SPI yang wajib dijalankan oleh setiap bank. Selain itu, OJK juga memeriksa kepatuhan bank terhadap aturan tersebut. Nah, jika SPI bank tidak efektif, OJK dapat memberikan sanksi atau rekomendasi perbaikan. Sebagai contoh, OJK dapat melakukan inspeksi langsung untuk memastikan prosedur keamanan transaksi bank berjalan dengan baik. Bisa di next. Pihak yang kedua adalah auditor eksternal. Jadi, auditor eksternal ini adalah pihak independen yang bertugas memeriksa laporan keuangan bank dan menilai apakah SPI terkait pelaporan keuangan berjalan dengan efektif. Selain memberikan opini audit, auditor juga memberikan rekomendasi perbaikan jika ditemukan kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Contohnya, jika auditor menemukan kesalahan pencatatan transaksi, mereka akan menyarankan bank untuk memperbaiki prosedur pengendalian agar kesalahan tersebut tidak terulang. Next. Lalu pihak yang ketiga adalah nasabah bank.
Jadi, nasabah bank merupakan pihak yang berkepentingan agar dana mereka aman dan laporan bank transparan. Nah, kepercayaan nasabah bank mendorong bank untuk menjaga SPI agar tetap andal dan terpercaya. Sebagai contoh, jika nasabah melihat laporan bank yang kurang baik, mereka bisa menarik simpanan mereka. Hal ini mendorong bank untuk memperbaiki SPI dan memulihkan kepercayaan bank. Nah, jadi dari penjelasan ketiga pihak tadi, dapat kita simpulkan bahwa pihak eksternal memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas SPI bank. OJK berperan sebagai regulator dan pengawas, auditor eksternal memastikan keandalan laporan keuangan sekaligus memberikan masukan perbaikan, sedangkan nasabah bank menjadi pihak yang mendorong bank untuk selalu menjaga transparansi dan kepercayaan. Jadi ketiga pihak ini saling melengkapi dan berkontribusi agar SPI Bank berjalan dengan baik, sehingga seluruh aktivitas bank dapat berlangsung secara lebih aman, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai lingkungan pengendalian. Next. Di mana lingkungan pengendalian itu mencerminkan keseluruhan komitmen, perilaku, kepedulian, serta langkah direksi dan Dewan Komisaris Bank dalam melaksanakan kegiatan pengendalian operasional bank itu sendiri. Adapun unsur-unsur lingkungan pengendalian yaitu unsur budaya dan etika, yang kedua yaitu unsur organisasi dan sumber daya manusia. Untuk lebih dalam lagi mengenai unsur budaya dan etika akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita bakal bahas mengenai unsur budaya dan etika dalam lingkungan pengendalian dalam bank. Nah, unsur budaya dan etika dalam lingkungan pengendalian ini menekankan pentingnya nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman perilaku seluruh jajaran bank. Jadi, nilai ini tuh harus tercermin dalam cara direksi maupun Dewan Komisaris itu memimpin, serta dalam keseharian pegawai bank dalam menjalankan tugasnya. Berikut terdapat beberapa aspek yang berkaitan dengan unsur budaya dan etika. Yang pertama itu ada integritas. Nah, integritas ini itu soal kejujuran dan tanggung jawab. Jadi semua orang di bank, mulai dari direksi sampai staf, itu harus konsisten dan jujur dalam bekerja. Integritas ini memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan itu benar, serta menghindari adanya praktik curang yang dapat merugikan bank ataupun nasabah. Kemudian yang kedua itu ada etika manajemen. Nah, etika manajemen ini terlihat dari sikap pimpinan dalam mengambil kebijakan ataupun membuat keputusan. Jadi, pimpinan itu harus selalu bertindak sesuai dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas, supaya tidak ada penyalahgunaan wewenang dan kepercayaan publik itu tetap terjaga. Next. Selanjutnya, yang ketiga itu ada gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan ini sangat mempengaruhi budaya kerja di dalam lingkungan bank tersebut. Jadi, jika pemimpin itu terbuka atau adil dan konsisten, maka hal tersebut akan membangun suasana kerja yang sehat dan juga meningkatkan motivasi pegawai. Kemudian, jika pemimpin itu aturan, hal ini dapat melemahkan pengendalian internal dalam bank. Dan yang terakhir, itu ada budaya kerja. Budaya kerja ini mencerminkan kebiasaan dan nilai-nilai yang dianut dalam keseharian operasional bank. Budaya kerja yang baik itu akan mendorong pegawai untuk disiplin, kemudian bertanggung jawab, dan konsisten terhadap pekerjaannya. Dengan begitu, bank bisa berjalan lancar dan resiko dalam bank itu bisa berkurang. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya sudah dijelaskan mengenai unsur budaya dan etika. Selanjutnya itu ada unsur organisasi dan sumber daya manusia, di mana unsur organisasi dan sumber daya manusia adalah bagian dari kontrol environment yang penting dalam sistem pengendalian internal, di mana elemen ini berkaitan dengan bagaimana struktur organisasi, kebijakan sumber daya manusia, kepemimpinan, dan sistem penghargaan atau sanksi disusun agar mendukung pengendalian internal yang efektif. Next.
Nah, berdasarkan literatur dan standar internasional, terdapat komponen utama unsur organisasi dan sumber daya manusia itu sendiri, meliputi yang pertama yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi ini merujuk pada susunan formal dan otoritas, tanggung jawab, hubungan pelaporan, serta pemisahan tugas antara unit dalam bank. Struktur ini harus jelas agar ada akuntabilitas dan pengendalian atas berbagai fungsi. Next. Yang kedua yaitu ada kebijakan sumber daya manusia yang meliputi rekrutmen, kompetensi, dan pelatihan, di mana kebijakan sumber daya manusia ini mencakup bagaimana bank menarik, menyeleksi, mengangkat, dan mengembangkan pegawai agar mereka memiliki kompetensi, integritas, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi pengendalian. Dan adapun aspek utamanya, yang pertama yaitu rekrutmen dan seleksi, di mana ini prosedur yang memastikan dipilihnya kandidat yang memiliki keahlian teknis, integritas, latar belakang yang bersih, dan karakter yang cocok. Yang kedua itu ada kompetensi dan pelatihan, di mana ini menjadi pelatihan awal dan pelatihan lanjutan agar karyawan memahami tugasnya, risiko, regulasi, dan kebijakan pengendalian internal. Selanjutnya itu ada penilaian kinerja, di mana ini menjadi sistem evaluasi yang mempertimbangkan kualitas pengendalian, kepatuhan, pelaporan kesalahan, dan risiko. Yang terakhir itu ada mutasi, promosi, atau rotasi, di mana rotasi ini menjadi tempat untuk menghindari bias atau penyalahgunaan wewenang, dan promosi ini berdasarkan prestasi dan kompetensi. Next. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada sistem penghargaan dan sanksi, di mana sistem penghargaan atau sanksi ini berkaitan dengan bagaimana organisasi memotivasi perilaku yang diinginkan, itu termasuk kepatuhan, kepedulian terhadap kontrol, dan memberikan konsekuensi bagi pelanggaran atau jika gagal menjalankan kontrol. Di mana aspek utamanya yaitu insentif ini memberikan pengakuan, bonus, atau penghargaan bagi pegawai. Yang kedua itu ada sanksi dan disiplin, di mana ini memberikan tindakan tegas atas pelanggaran, pengabaian tugas, dan pelanggaran kode etik. Yang terakhir itu ada transparansi dan keadilan, ini memberikan insentif dan sanksi tanpa melihat favoritisme, dan pegawai memahami konsekuensi dan atas tindakannya. Baik, sekian dari materi saya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, jadi sekian presentasi dari kelompok online 5 kali. Mungkin untuk Bapak izin bertanya Pak, perlu buka. Baik, mohon izin Bapak untuk share screen nggih. Iya, silakan. Nanti ditambahkan di ininya, di referensinya. Mungkin tadi nggak ada referensi ya untuk artikel saudara ya atau presentasi saudara ya. Nanti ditambahkan ya di laporan perbaikannya ya. Nanti dimasukkan lagi di drive agar bisa dilengkapi referensi yang digunakan ya. Termasuk tadi berita yang terkait dengan penyalahgunaan atau kredit macet tadi ya. Baik, selanjutnya kelompok berikutnya dulu. Lagi 2 ya. Silakan ya. Mungkin yang tadi sudah dijelaskan, tidak perlu diulang lagi kayaknya ya, kalau yang sama ya. Komponen pengendalian internal ya, silakan kelompok 3 berarti ya. Silakan ya. Baik, mohon izin untuk melanjutkan sesi presentasi, Bapak. Ya, silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang saya ucapkan kepada Bapak dosen, Bapak Gede Juliarse SEMSI, dan tentunya selamat siang saya ucapkan kepada seluruh teman-teman yang menghadiri room Zoom meeting hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai komponen pengendalian internal dalam perbankan. Next slide. Namun sebelum memulai sesi presentasi, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing yang akan dimulai dari rekan saya yaitu Victoria.
Perkenalkan, nama saya Victoria dengan NIM 24075310113. Berikutnya, Perkenalkan, nama saya Niput Cynthia Yulandari dengan NIM 24075316042. Perkenalkan, nama saya Niluh Komangtri Pratnyani Utami dengan NIM 24075311052. Perkenalkan, nama saya Igusti Oika Dianti dengan NIM 24075311060. Perkenalkan, nama saya Niputu Ardelia Penyaswari Budi dengan nomor NIM 240753162. Perkenalkan, saya Kade Anandita Wulandari Lestari dengan NIM 24075311065. Perkenalkan, saya Nimadi Sintia Diana Putri dengan NIM 24075311176. Perkenalkan, saya Dewi Putra Rasyamani dengan NIM 24075311182. Perkenalkan, saya Niputu Ayusri Astuti dengan NIM 24075311994. Next. Baik, untuk pemaparan materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu mengenai lingkungan internal. Untuk rekan yang bertugas, saya persilakan. Baik, jadi kita akan membahas komponen pertama dari pengendalian internal, yaitu lingkungan internal. Nah, lingkungan pengendalian ini merupakan hasil gabungan dari berbagai faktor yang membentuk, memperkuat, atau mengurangi efektivitas kebijakan dan prosedur yang diterapkan. Nah, dengan kata lain, lingkungan pengendalian ini mencerminkan keseluruhan komitmen, perilaku, kepedulian, serta langkah direksi dan juga Dewan Komisaris Bank dalam melaksanakan kegiatan pengendalian operasional bank. Nah, unsur-unsur dari lingkungan pengendalian ini ada ada 7, mohon maaf. Yang pertama, next, bisa langsung lanjut. Yang pertama adalah integritas dan nilai-nilai etika yang menekankan pada pentingnya nilai-nilai kejujuran, kepatuhan hukum, standar moral yang tinggi untuk seluruh jajaran pegawai bank. Nah, contoh penerapannya pada bank ini bisa dilihat pada setiap bank ini mempunyai kode etik yang menetapkan norma-norma tingkah laku yang harus ditaati oleh bankir, seperti kepatuhan terhadap peraturan, pencatatan transaksi yang benar, menghindari persaingan tidak sehat, menjaga kerahasiaan nasabah, dan sebagainya. Kemudian unsur yang kedua yaitu komitmen terhadap kompetensi. Nah, faktor ini menekankan bahwa organisasi harus memastikan karyawan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai untuk melaksanakan tugasnya. Contoh penerapannya adalah adanya pelatihan, sertifikasi, dan evaluasi kinerja rutin yang dilaksanakan agar karyawan mampu beradaptasi dan menjalankan tugas secara profesional. Unsur yang ketiga yaitu filosofi manajemen dan gaya operasi. Unsur ini menekankan bahwa cara manajemen memandangi risiko, kemudian mengelola perusahaan, serta budaya kerja yang ditanamkan. Contoh penerapannya yaitu tata kelola perusahaan yang baik atau GCG dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan juga independensi. Kemudian unsur keempat adalah struktur organisasi yang menekankan pentingnya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas agar fungsi pengawasan berjalan efektif. Contoh penerapannya adalah bank memiliki struktur organisasi formal yang jelas, di mana terdapat Dewan Gubernur, kemudian Dewan Komisaris, Direksi, dan unit-unit kerja yang terorganisasi berdasarkan fungsi masing-masing. Kemudian, unsur yang kelima adalah perhatian dan arahan yang diberikan oleh Dewan Direksi dan komitenya. Contoh penerapannya adalah komite audit bank secara rutin meninjau laporan keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi OJK dan juga BI. Kemudian, unsur yang keenam adalah cara penugasan wewenang dan tanggung jawab yang menekankan pada pentingnya pembagian kerja yang jelas agar tidak tumpang tindih serta meminimalkan risiko. Contohnya adalah fungsi front office yang dipisahkan dengan back office sehingga mengurangi risiko fraud. Kemudian terakhir adalah kebijakan dan prosedur sumber daya manusia yang berkaitan dengan strategi rekrutmen, pengembangan, dan kesejahteraan karyawan untuk mendukung tujuan organisasi. Contoh penerapannya adalah proses rekrutmen yang selektif, kemudian terdapat pelatihan dan juga pengembangan kompetensi karyawan, serta kebijakan yang mendukung kesejahteraan dan budaya kerja positif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator.
Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Mungkin bisa di next slide dulu. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai risk assessment atau penilaian risiko yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk rekan yang bertugas, saya persilakan. Jadi materi selanjutnya adalah risk assessment. Risk assessment adalah proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko yang mungkin terjadi dalam aktivitas organisasi. Tujuannya untuk memahami potensi kerugian, menilai dampaknya, dan menentukan langkah mitigasi agar operasional tetap berjalan secara aman dan berkelanjutan. Next. Identifikasi risiko utama terbagi menjadi 4. Yang pertama ada risiko kredit, yaitu terjadi ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran, atau yang biasa disebut kredit macet. Contohnya, tingginya non-performing loan pada segmen kredit konsumtif. Yang kedua ada risiko likuiditas, yaitu risiko bank tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Contohnya penarikan dana besar-besaran oleh nasabah atau rush money. Yang ketiga ada risiko fraud. Risiko kerugian akibat tindakan kecurangan internal maupun eksternal. Contohnya pemalsuan dokumen kredit, manipulasi data, dan pencurian dana nasabah. Yang terakhir ada risiko serangan cyber. Risiko akibat serangan teknologi informasi yang dapat mengganggu keamanan data dan layanan. Contohnya hacking sistem mobile banking atau pencurian data nasabah. Next. Berikutnya ada contoh praktik penilaian risiko di bank. Yang pertama ada stress test likuiditas, yaitu bank melakukan simulasi kondisi ekstrim, misalnya peningkatan suku bunga mendadak atau penarikan dana besar-besaran yang bertujuan untuk mengukur ketahanan bank terhadap tekanan keuangan. Yang kedua ada kredit scoring nasabah, yaitu penilaian kelayakan kredit nasabah dengan menggunakan sistem skor untuk mengurangi risiko kredit macet dengan hanya menyalurkan pinjaman kepada nasabah yang kredibel. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan materi, yaitu terkait control activities. Pada kelompok yang sebelumnya sudah dijelaskan definisi dari control activities ini, dan sekarang saya tolong izinkan saya untuk mengulang definisi dari control activities ini. Control activities ini atau aktivitas pengendalian ini merupakan sebuah aturan, prosedur, dan kebijakan yang dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan serta mengendalikan risiko. Nah, di mana aktivitas ini dibuat dan dijalankan oleh manajemen, di mana hal ini berfokus pada pemilihan pengendalian yang tepat, pemanfaatan teknologi, serta pelaksanaan sesuai aturan perusahaan yang ada. Next. Nah, adapun jenis-jenis dari aktivitas pengendalian ini. Yang pertama yaitu otorisasi transaksi, di mana ini merupakan suatu kebijakan yang ditetapkan untuk setiap pegawai, di mana harus mendapatkan izin sebelum melakukan tugas tertentu. Nah, misalkan seorang pegawai dalam suatu perusahaan ini ingin melakukan pengeluaran uang untuk membayar pembelian perlengkapan kantor. Nah, di mana pegawai itu tuh nggak boleh langsung mengeluarkan uang begitu saja. Mereka tuh harus meminta persetujuan, misalkan berupa tanda tangan pada atasan yang berwenang. Yang kedua yaitu pemisahan tugas, di mana pemisahan tugas ini dibagi agar tidak satu orang saja menguasai semuanya. Nah, hal ini bertujuan untuk mencegah adanya penipuan maupun kesalahan. Nah, pemisahan tugas ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pemisahan tugas terhadap akuntansi dan terhadap sistem. Yang pertama yaitu pemisahan tugas terhadap akuntansi ini merupakan pemisahan terhadap fungsi otorisasi, penyimpanan, serta pencatatan yang dipisahkan agar pegawai tidak bisa melakukan kecurangan. Pada pemisahan yang kedua yaitu terhadap sistem, ini merupakan pemisahan tugas dan wewenang yang dibagi jelas dalam sistem informasi tertentu. Sehingga
tidak ada yang bisa menyalahgunakan sistem informasi tersebut selain pegawai yang ditugaskan. Yang ketiga yaitu pengembangan proyek dan akuisisi sistem, di mana perusahaan harus memiliki metode atau langkah-langkah yang jelas untuk mengembangkan, membeli, serta memelihara sistem informasi. Nah, misalnya suatu perusahaan ini ingin membuat aplikasi yang memudahkan untuk absensi. Nah, maka perusahaan itu harus melakukan desain, uji coba, mengimplementasikan, serta mengkonversi data yang lama ke dalam sistem yang baru. Nah, setelah itu baru dilakukan evaluasi kinerja untuk memastikan aplikasi berjalan dengan baik atau tidaknya. Yang keempat yaitu mengubah pengendalian manajemen. Nah, di mana hal ini merupakan sistem yang diperbarui sesuai praktik bisnis baru tanpa menimbulkan kesalahan atau peluang penipuan. Nah, di mana maksudnya ini tuh jika suatu perusahaan ini ingin melakukan pembaharuan terhadap sistemnya, maka ini harus dilakukan dengan hati-hati guna menjaga data yang terdahulu tidak hilang dan tidak membuka peluang bagi siapapun untuk melakukan penipuan maupun kecurangan. Next. Nah, yang kelima yaitu desain dan penggunaan dokumen, di mana dokumen harus sederhana, jelas, dan akurat yang berfungsi untuk memudahkan pencatatan maupun pemeriksaannya. Yang keenam yaitu pengamanan aset, catatan, dan data, di mana perusahaan harus melindungi kas, aset, dan data dari kerusakan ataupun pencurian. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pengecekan kinerja independen, di mana pengecekan ini dilakukan oleh pihak yang berbeda atau pihak lain dari pihak yang lain yang menjalankan sebuah transaksi. Tujuannya, memastikan semua transaksi dicatat dengan benar dan proses bisa berjalan sesuai prosedur. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk tempat dan waktunya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai informasi dan komunikasi, akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk rekan saya yang bertugas, saya persilakan. Baik, di sini saya izin melanjutkan mengenai komponen pengendalian internal yang keempat, yaitu informasi dan komunikasi. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai control environment, risk assessment, dan juga control activities yang berfokus mengenali kebijakan, mengenali risiko, dan juga menetapkan prosedur pengendalian yang dapat mengurangi risiko itu sendiri. Nah, selanjutnya ini mengenai informasi dan komunikasi, itu jelas akan mendukung ketiga komponen sebelumnya agar berjalan dengan efektif. Tanpa adanya sistem informasi yang baik, maka prosedur hanya akan jadi aturan di atas kertas, dan tanpa komunikasi yang efektif, karyawan juga tidak akan tahu apa yang harus dilakukan. Nah, informasi dan komunikasi ini itu didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, mengumpulkan, memproses, hingga akhirnya membentuk sebuah informasi yang bisa disampaikan. Industri perbankan juga akan sangat bergantung kepada kepercayaan publik, sehingga jika informasi yang disebarkan itu salah, bisa merusak reputasi suatu entitas atau perusahaan perbankan. Kualitas informasi yang dihasilkan juga jelas akan mempengaruhi kemampuan manajemen untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan. Maka dari itu, perusahaan harus diimbangi dengan komunikasi yang efektif, dan jika komunikasi tidak efektif, akan membuat kebijakan risiko dan prosedur pengendalian dari komponen yang sebelumnya itu juga tidak akan dipatuhi. Nah, untuk tujuan dari informasi komunikasi ini, di sini saya cantumkan 3. Yang pertama itu menyediakan informasi keuangan dan non-keuangan yang akurat, lengkap, dan dapat dipercaya oleh pihak internal. Nah, tujuannya itu agar manajemen, regulator, karyawan, dan juga stakeholder lainnya itu bisa membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang sudah disebarkan. Lalu yang kedua, itu memastikan informasi penting sampai ke orang yang tepat.
Nah, karena di sini tidak semua informasi itu harus diketahui oleh semua orang, maka jalur komunikasi yang jelas itu harus bisa memfasilitasi informasi yang harus tersampaikan kepada orang yang memang membutuhkan informasi tersebut. Yang ketiga, yaitu membuat jalur komunikasi dua arah, di mana bisa dari manajemen ke karyawan dan dari karyawan ke manajemen, di mana proses pertukaran informasi yang aktif dan juga interaktif antara manajemen dan karyawan itu akan memungkinkan manajemen menerima laporan mengenai masalah, risiko, dan inefisiensi yang mungkin tidak terlihat dari tingkat atas. Nah, begitu juga dengan jalur komunikasi dari karyawan ke manajemen, di mana karyawan diharapkan mampu untuk memahami peran, tanggung jawab, kebijakan, dan prosedur pengendalian yang berlaku. Di sini ada pun contoh dari informasi dan komunikasi, di mana setiap bank itu mengirimkan laporan keuangan bulanan, triwulan, dan tahunan ke OJK yang sesuai dengan ketentuan POJK, di mana dalam penyebaran informasi ini, informasi keuangan yang sudah diinformasikan secara akurat dan tepat waktu itu juga penting agar OJK itu bisa menilai kesehatan bank dan meningkatkan kepercayaan regulator. Lalu yang kedua, yaitu bank menggunakan sistem inti atau core banking system yang otomatis mencatat setiap transaksi nasabah secara real time. Nah, sistem ini akan memberikan informasi yang relevan dan cepat ke manajemen untuk pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga, yaitu bank mengirimkan notifikasi SMS atau email setiap kali ada transaksi keluar dari rekening nasabah. Nah, untuk informasi ini, nasabah itu bisa jadi cepat mengetahui jika ada transaksi yang tidak sah dan dari pihak bank itu bisa segera mencegah kerugian yang lebih besar. Nah, ini meningkatkan transparansi dan juga kepercayaan nasabah terhadap bank. Di mana bisa kita lihat dari ketiga contoh yang sudah saya sebutkan, bahwa informasi itu sangat penting dan tanpa adanya informasi dan komunikasi yang efektif, maka komponen pengendalian internal lainnya itu juga tidak akan bisa berfungsi secara optimal. Baik, sekian presentasi mengenai materi informasi dan komunikasi. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai monitoring akan disampaikan oleh rekan saya. Bagi rekan saya yang bertugas, dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi terkait monitoring atau pemantauan dalam pengendalian internal bank. Jadi, definisi monitoring atau pemantauan ini adalah proses penilaian yang dilakukan secara terus-menerus atau periodik untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun beberapa tujuan dari monitoring ini yaitu menilai efektivitas pengendalian internal, mendeteksi kelemahan atau ketidaksesuaian secara dini agar nantinya tidak berdampak besar, menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan internal, mendukung perbaikan dan pengambilan keputusan, memberikan sistem peringatan dini, dan menjaga keandalan informasi keuangan dan operasional. Bisa di next? Selanjutnya, adapun bentuk-bentuk pemantauan dari monitoring. Pemantauan dalam perbankan dilakukan untuk memastikan bahwa pengendalian internal berjalan secara efektif dan sesuai dengan kebijakan serta regulasi yang berlaku. Berikut ini adalah bentuk-bentuk utamanya. Yang pertama, audit internal. Ini dilakukan oleh unit independen di dalam bank, yaitu Satuan Kerja Audit Intern atau SKI. Bertujuan untuk menilai kepatuhan terhadap prosedur, efektivitas sistem, dan potensi fraud. Contohnya itu seperti audit atas proses pemberian kredit, audit kepatuhan terhadap ketentuan, dan audit sistem keamanan TI. Selanjutnya, bentuk pemantauan yang kedua yaitu pengawasan oleh manajemen. Ini dilakukan oleh manajer atau pemimpinan unit kerja dalam kegiatan operasional sehari-hari, yang bertujuan untuk melakukan pengawasan langsung atas pelaksanaan pekerjaan, pencapaian target, dan kepatuhan prosedur. Contohnya itu seperti supervisor operasional memeriksa apakah teller mematuhi prosedur transaksi tunai. Bentuk pemantauan yang ketiga yaitu evaluasi dan review laporan berkala. Pemantauan melalui ini
seperti pemantauan melalui laporan rutin seperti laporan keuangan, laporan rasio keuangan, laporan risiko kredit, pasar operasional, dan laporan kepatuhan. Contoh dari bentuk pemantauan ini adalah manajemen meninjau laporan bulanan kredit bermasalah untuk mendeteksi tren risiko. Bentuk pemantauan yang keempat adalah pemantauan melalui sistem dan teknologi. Ini menggunakan sistem IT untuk mendeteksi penyimpangan atau anomali. Contoh dari pemantauan ini adalah sistem anti-fraud mendeteksi transaksi tidak biasa pada jam di luar operasional. Selanjutnya, bentuk pemantauan yang kelima adalah tindak lanjut hasil audit dan pengawasan eksternal. Ini menindaklanjuti temuan dari audit internal, pemeriksaan OJK, dan audit eksternal. Tindak lanjut harus dicatat dan dimonitor hingga tuntas. Contoh dari bentuk pemantauan ini adalah setelah temuan audit tentang kelemahan kontrol kredit, bank membuat action plan untuk perbaikan. Selanjutnya, bentuk pemantauan sistem pengaduan nasabah dan whistleblowing. Ini pemantauan juga dilakukan melalui keluhan nasabah atau laporan karyawan. Sumber informasi yang dapat mengungkap kelemahan sistem, fraud, atau penyimpangan etika. Contoh dari bentuk pemantauan ini adalah nasabah melaporkan transaksi yang tidak ia lakukan, lalu dilakukan investigasi internal. Dan bentuk pemantauan yang terakhir yaitu sistem pengaduan nasabah dan whistleblowing. Selanjutnya, adapun prinsip pemantauan atau monitoring, di mana prinsip yang pertama yaitu berkelanjutan. Pemantauan harus dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya sekali. Prinsip pemantauan yang kedua yaitu independen. Pemantauan, terutama audit internal, harus dilakukan oleh pihak yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas yang diawasi. Prinsip yang ketiga yaitu berdasarkan risiko. Fokus pemantauan diarahkan ke area yang memiliki tingkat risiko tertinggi. Prinsip pemantauan yang keempat yaitu terdokumentasi, di mana semua proses dan hasil pemantauan harus dicatat dengan rapi untuk keperluan evaluasi dan audit. Prinsip pemantauan yang kelima yaitu tindak lanjut. Temuan hasil pemantauan harus segera ditindaklanjuti dan dipantau progres terbaiknya. Prinsip pemantauan yang keenam yaitu relevan dan responsif. Sistem pemantauan harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi seperti regulasi baru atau risiko baru. Dan prinsip pemantauan yang terakhir yaitu transparan dan akuntabel. Proses pemantauan harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada manajemen dan regulator. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya, itu ada pemaparan studi kasus yang akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk rekan yang bertugas, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah membahas komponen-komponen yang tadi. Yang pertama yaitu ada control environment, yaitu lingkungan pengendalian. Kedua ada risk assessment, penilaian risiko. Ketiga ada control activity atau aktivitas pengendalian. Dan keempat ada information and communication, informasi dan komunikasi. Serta yang terakhir ada monitoring dan pemantauan yang sudah dijelaskan. Nah, dari komponen tersebut, di sini mari kita mencoba untuk menganalisis dari studi kasus Bank Senturi yang terjadi pada tahun 2008. Latar belakang dari kasus ini yaitu Bank Senturi yang sebelum menjadi Bank Mutiara itu mengalami krisis likuiditas akibat salah urus atau mismanagement, praktik investasi berisiko tinggi, serta pelanggaran prinsip kehati-hatian pada perbankan. Pada November 2008, itu Bank Indonesia menyatakan bank ini gagal bayar, sehingga pemerintah akhirnya menguncurkan dana talangan lebih dari 6,7 triliun melalui LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, melalui kasus ini, kita dapat menganalisis beberapa komponen. Dari komponen yang pertama, yaitu pada lingkungan pengendalian, kita dapat menemukan masalah yang terjadi. Yang pertama itu ada manajemen puncak pada Bank Senturi itu melakukan praktik manipulasi laporan keuangan dan menyembunyikan kondisi yang sebenarnya. Yang kedua tentunya terjadi kelemahan pada etika manajemen dan turn at the top membuat budaya pengendalian internal itu tidak berjalan dengan lancar. Sehingga ini akan berakibat kepada pihak-pihak eksternal, baik itu dari investor, nasabah, bahkan regulator yang tidak mendapatkan gambaran real kondisi keuangan pada Bank Senturi. Pada komponen yang kedua, kita dapat melihat terjadinya masalah pada Bank Indonesia dan Bapepam LK, di mana dia tidak melakukan penilaian risiko
sistemik yang tepat sebelum memutuskan bailout atau pemberian dana tersebut. Kemudian yang kedua, pada risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko operasional bank itu tidak dipetakan secara komprehensif. Sehingga hal ini akan berakibat kepada risiko gagal bayar dan kebangkrutan itu dianggap lebih kecil daripada kenyataan yang ada. Pada komponen yang selanjutnya, yaitu pada aktivitas pengendalian, terjadi masalah bahwa internal audit bank itu lemah dan tidak independen, sehingga transaksi-transaksi yang bermasalah, misalnya reverse repo dan produk investasi bodong itu tidak terdeteksi dengan baik. Yang kedua, yaitu dari regulasi perbankannya itu tidak dijalankan dengan tegas, sehingga akan berakibat pada fraud atau kecurangan yang terjadi itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa tindakan korektif. Yang keempat, pada komponen informasi dan komunikasi, tentunya laporan keuangan bank tersebut telah dimanipulasi sehingga tidak transparan. Dan juga adanya komunikasi antara manajemen bank dengan regulator terdistorsi oleh informasi yang telah palsu. Hal ini akan berakibat kepada stakeholder mengambil keputusan berdasarkan data yang salah. Pada komponen yang terakhir, yaitu pada pengawasan, tentunya pihak eksternal itu sebagai pengawas tidak melakukan monitoring yang ketat terhadap Bank Senturi. Yang kedua, yaitu audit yang berkala tidak dapat mendeteksi kelemahan dari pengendalian internal yang terjadi, sehingga akan berakibat kepada fraud dan praktik salah kelola terlanjur membesar hingga akhirnya meledak menjadi skala nasional dan mempengaruhi banyak pihak. Nah, dari kasus Bank Senturi pada tahun 2008 itu dapat kita petik pelajaran bahwa pengendalian internal yang lemah di semua komponen itu bisa menyebabkan kerugian sistemik sesuai dari pemaparan yang tadi. Kemudian, adanya kegagalan lingkungan pengendalian, budaya etika dan integritas itu adalah akar dari masalah karena berasal dari pihak internalnya itu sendiri. Yang ketiga, dari risk assessment yang putusan investasi yang berisiko tinggi. Yang keempat, transparansi informasi dan monitoring yang lemah itu akan membuka peluang manipulasi laporan keuangan. Yang terakhir, dari pelajaran kasus ini ternyata dapat menjadi salah satu alasan yang diperketatnya regulasi perbankan dan peran OJK setelah tahun 2011 dan sampai saat ini. Sekian pemaparan dari saya mengenai analisis komponen, mengenai referensi dari kasus tersebut akan saya tambahkan nanti pada link drive. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya itu ada keterkaitan dengan regulasi POJK yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk rekan yang bertugas, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan layar. Di sini saya akan membahas keterkaitan antara 5 komponen pengendalian internal dengan regulasi dari OJK. Jadi, sebagaimana yang telah dijelaskan kelompok 2 tadi, OJK mengeluarkan sejumlah regulasi untuk memastikan bank dan lembaga jasa keuangan memiliki sistem pengendalian internal yang kuat, transparan, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Adapun regulasi terkait yang akan saya sampaikan adalah POJK nomor 15 tahun 2024 tentang integritas pelaporan keuangan yang menegaskan kontrol environment dan information dan communication melalui penetapan kebijakan anti manipulasi laporan dan penunjukan unit khusus pengendali pelaporan. Lalu yang kedua, POJK nomor 12 tahun 2024 yaitu tentang strategi anti fraud. Implementasinya adalah menguatkan kontrol environment, risk assessment, dan monitoring dengan kewajiban penerapan sistem deteksi, investigasi, dan pelaporan fraud terpadu. Lalu yang ketiga, POJK nomor 9 tahun 2024 tentang tata kelola BPR atau BPRS yang menekankan kontrol environment dan kontrol activities melalui struktur tata kelola dan prosedur kehati-hatian operasional. Kesimpulannya, regulasi OJK tidak hanya bersifat administratif, tetapi secara langsung dirancang untuk menyelaraskan praktik perbankan dengan 5 komponen pengendalian internal yang bertujuan menjaga kepercayaan publik sekaligus melindungi stabilitas industri perbankan dan lembaga jasa keuangan.
Baik, sekian dari saya. Waktu dan layar saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Mungkin bisa di next slide terlebih dahulu. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang tantangan dan kendala akan dipaparkan oleh rekan saya. Untuk rekan yang bertugas, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya izin membahas tantangan dan kendala dalam pengandalian internal perbankan. Jadi teman-teman, pengandalian internal di bank itu tidak selalu berjalan mulus. Setiap komponennya punya tantangan dan kendala masing-masing, apalagi dengan adanya perubahan teknologi, kondisi pasar, dan keterbatasan sumber daya. Yang pertama itu adalah lingkungan pengandalian. Tantangannya adalah membangun budaya etika dan kepatuhan. Seringkali nilai integritas hanya jadi tulisan di kode etik, tapi tidak benar-benar dijalankan. Kendalanya, tekanan target keuangan bisa membuat pegawai melanggar aturan. Contohnya ada kasus rekening fiktif seperti yang terjadi di Wells Fargo. Yang kedua adalah penilaian risiko. Risiko di perbankan itu makin kompleks, mulai dari kredit macet, fluktuasi pasar, sampai cyber risk. Nah, bank kecil atau LPD biasanya susah melakukan penilaian menyeluruh karena keterbatasan data dan tenaga ahli. Akibatnya, mereka sering cuma fokus ke risiko tradisional seperti kredit, padahal risiko digital fraud juga besar. Yang ketiga adalah aktivitas pengendalian atau control activities. Nah, tantangannya yaitu memastikan kebijakan berjalan konsisten. Misalnya, sistem otorisasi berlapis memang bagus, tapi ini bisa membuat layanan jadi terkesan lambat. Kendalanya, pegawai kadang mengakali prosedur supaya target pelayanan tercapai, sehingga kontrol yang ada jadi terlewati. Yang keempat adalah informasi dan komunikasi. Jadi tantangan utamanya yaitu menjaga akurasi dan kecepatan informasi di era digital. Kalau sistem IT itu belum terintegrasi, bisa terjadi miskomunikasi antara cabang dan pusat. Kendalanya, bank kecil biasanya tidak punya anggaran besar untuk sistem canggih. Jadi laporan ke OJK atau internal sering mengalami keterlambatan. Yang kelima, yaitu ada pemantauan atau monitoring. Jadi tantangannya yaitu menjaga independensi fungsi pengawasan. Kadang auditor internal itu masih tertekan manajemen, sehingga hasilnya tidak objektif. Kendalanya, jumlah auditor yang terbatas dan sistem whistleblowing belum efektif, jadi banyak kecurangan yang lolos. Jadi, meskipun sistem pengendalian sudah didesain dengan baik, tetap saja nggak akan efektif kalau budaya kepatuhan lemah, SDM-nya kurang kompeten, dan juga teknologi terbatas. Nah, bank dan LPD perlu menyeimbangkan antara kepatuhan aturan dengan kemampuan operasional supaya benar-benar bisa menjaga kepercayaan masyarakat. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk waktu dan layar, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan materinya. Mungkin bisa di next slide. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kelompok 3 hari ini. Kesimpulannya yaitu pengendalian internal perbankan terdiri atas 5 komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan yang tentunya saling berkaitan agar sistem pengendalian berjalan secara efektif. Kasus seperti Bank Senturi itu menunjukkan bahwa adanya mismanagement yang menimbulkan kerugian dan hilangnya kepercayaan publik. Oleh karena itu, OJK menerbitkan regulasi untuk memperkuat pengendalian internal, meskipun dalam praktiknya masih ada tantangan seperti budaya etika yang sulit konsisten, risiko yang semakin kompleks, prosedur kontrol yang dianggap rumit, IT yang belum terintegrasi, dan tantangan-tantangan lainnya. Next. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup dengan terima kasih. Dan untuk waktu beserta tempat saya kembalikan kepada Bapak dosen. Dan menyimpulkan perkuliahan hari ini.
Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang Bapak Gede Juliarsa SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Perbankan dan LPD. Mohon izin di sini kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai penerapan pengendalian internal bank. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Andrew Pham dengan digit NIM terakhir 161. Saya Ardila Firanti Paula Ila Tarigan dengan digit terakhir 209. Saya Marliyanti Maria Yasmin Cerlison dengan NIM 3 digit terakhir 266. Saya Putunanda Mela Krisna dengan 3 digit NIM terakhir 270. Saya Desa Manayu Samertari Putri dengan 3 NIM digit terakhir 280. Saya Novatiani Zenina dengan 3 digit NIM akhir 281. Kenalkan, nama saya Ida Ikutut Basundari Dewi dengan NIM 3 digit terakhir 284. Saya Niputu Diajanaki dengan 3 digit NIM terakhir 294. Perkenalkan, nama saya Nikada Damayanti Arista Widya Parwata dengan 3 digit NIM terakhir 305. Baik, sekian dari perkenalan kami dari kelompok 4. Yang pertama di sini kami akan menjelaskan mengenai latar belakang yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izinkan saya untuk menjelaskan pemaparan materi yang pertama, yaitu latar belakang, yang dimana sistem pengendalian intern atau SPI yang efektif sangat penting bagi bank untuk menjaga operasional yang sehat, aman, dan patuh terhadap peraturan, sekaligus melindungi aset serta mengurangi risiko kerugian dan penyimpangan. Tanggung jawab penerapan SPI ada pada direksi, dewan komisaris, dan pejabat bank, termasuk membangun budaya risiko di setiap jenjang organisasi. Namun, kelemahan seperti lemahnya pengawasan, identifikasi risiko yang kurang, kegagalan pengendalian, kurangnya komunikasi, lemahnya audit intern, serta rendahnya komitmen manajemen dapat menimbulkan kesulitan usaha bagi bank. Next. Selanjutnya yaitu ruang lingkup pengendalian internal bank. Yang pertama ada pengertian dari sistem pengendalian intern bank, yang dimana pengendalian intern bank ini merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan atau ongoing basis, guna yang pertama menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank. Maksudnya adalah memastikan seluruh aset bank seperti kas, kredit, investasi, properti, dan data terlindung dari pencurian, penyalahgunaan, ataupun kehilangan. Misalnya melalui pemisahan fungsi sistem keamanan IT dan audit berkala. Lalu yang kedua, menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat. Maksudnya adalah laporan keuangan maupun laporan manajerial harus dapat dipercaya dan mencerminkan kondisi bank yang sebenarnya. Dengan SPI, data dicatat sesuai standar akuntansi dan regulasi, sehingga manajemen, regulator, maupun investor bisa mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya itu yang ketiga, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Jadi, perbankan diatur ketat oleh OJK, BI, serta standar internasional. Pengendalian intern membantu memastikan semua aktivitas bank sesuai hukum dan regulasi, sehingga terhindar dari sanksi hukum maupun kerugian reputasi. Selanjutnya itu yang keempat adalah mengurangi dampak keuangan atau dampak kerugian, penyimpangan termasuk fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Di sini maksudnya yaitu sistem pengawasan berlapis dapat mendeteksi lebih dini adanya transaksi mencurigakan, kecurangan, atau kredit bermasalah. Hal ini mengurangi risiko kerugian yang bisa merugikan bank maupun nasabah. Lalu yang terakhir yaitu meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya. Dengan proses kerja yang jelas, terstruktur, dan terkontrol, bank dapat beroperasi lebih efisien. Tidak ada duplikasi pekerjaan, biaya operasional bisa ditekan, dan kinerja organisasi lebih produktif serta terarah. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk materi berikutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan tujuan dari sistem pengendalian internal bank. Untuk tujuannya ada 4. Yang pertama ada tujuan kepatuhan. Tujuan kepatuhan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, baik itu ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah,
otoritas jasa keuangan, maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur internal yang ditetapkan oleh bank itu sendiri. Yang kedua yaitu tujuan informasi. Tujuan informasi ini adalah tujuan untuk menjamin tersedianya laporan yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adanya tujuan operasional, di mana tujuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap penggunaan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi bank tersebut dari risiko kerugian yang besar. Yang berikutnya yaitu tujuan budaya risiko. Tujuan budaya risiko ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini, serta menilai kembali kewajiban, kebijakan, dan prosedur yang ada di bank secara berkesinambungan. Baik, next. Untuk materi yang pihak-pihak yang berkepentingan dengan sistem pengendalian internal ini sudah dijelaskan oleh kelompok 1 tadi, jadi kami melanjutkan untuk materi berikutnya. Bisa di next. Baik, di sini saya izin menjelaskan mengenai materi faktor pertimbangan dalam penyusunan SPI Bank. Bank harus memiliki SPI yang dapat diterapkan secara efektif dengan memperhatikan faktor yang pertama, total aset. Semakin besar aset bank, semakin kompleks juga pengendaliannya. Yang kedua, jenis produk dan aktivitas yang ditawarkan, termasuk produk baru dan aktivitas baru. Setiap produk bank, misalnya tabungan, kredit, kartu kredit, mobile banking, dan lain-lain, mempunyai risiko yang berbeda. Yang ketiga, kompleksitas operasional termasuk jaringan kantor. Kalau bank punya banyak cabang, ATM, dan layanan digital, maka risiko operasional lebih tinggi, seperti human error atau gangguan sistem. Yang keempat, profil risiko dari setiap kegiatan usaha. Setiap kegiatan bank punya risiko yang berbeda. Kredit punya risiko gagal bayar, dan layanan simpanan punya risiko likuiditas. Yang kelima, metode yang digunakan untuk pengolahan data dan teknologi informasi, serta metodologi yang diterapkan untuk pengukuran, pemantauan, dan pembatasan atau limit risiko. Yang terakhir yaitu ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Bank harus mematuhi semua aturan dari regulator seperti OJK, Bank Indonesia, dan undang-undang terkait. Baik, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya lingkungan pengendalian. Jadi, lingkungan pengendalian mencerminkan keseluruhan komitmen, perilaku kepedulian, serta langkah direksi dan Dewan Komisaris Bank dalam melaksanakan kegiatan pengendalian operasional bank. Ada pula unsur-unsur lingkungan pengendalian meliputi yang pertama, struktur organisasi yang memadai. Struktur organisasi harus jelas termasuk pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Dengan struktur yang baik, setiap pegawai jadi tahu apa yang harus dikerjakan dan siapa yang bertanggung jawab pada tugas tersebut. Yang kedua, ada gaya kepemimpinan dan filosofi manajemen bank, di mana pemimpin harus menunjukkan komitmen terhadap penerapan tata kelola yang baik, integritas, dan transparansi. Dengan filosofi manajemen yang sehat, tentu akan tercermin dalam budaya kerja yang positif di seluruh organisasi. Yang ketiga, ada integritas dan nilai-nilai etika, serta kompetensi seluruh pegawai. Etika dan integritas adalah fondasi penting bagi pengendalian internal. Dengan menetapkan integritas dan nilai-nilai etika ini, tentu akan mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kecurangan. Yang keempat, ada kebijakan dan prosedur sumber daya manusia bank, di mana kebijakan sumber daya manusia harus mendukung terciptanya lingkungan kerja yang sehat. Maka dari itu, pentingnya pemimpin perlu kebijakan dan prosedur pada sumber daya manusia bank. Yang kelima, ada atensi dan arahan manajemen bank dan komitmen lainnya. Manajemen harus aktif memantau, memberikan arahan, serta memastikan adanya kontrol yang memadai. Karena manajemen membantu memastikan dan akan dapat mengidentifikasikan serta mengkondisikan seluruh masalah yang ada di bank dengan baik.
Nah, selanjutnya yang keenam yaitu faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasional bank dan menerapkan manajemen risiko, di mana lingkungan eksternal seperti kondisi ekonomi, regulasi pemerintah, perkembangan teknologi, serta kompetisi pasar juga berpengaruh terhadap efektivitasnya pengendalian. Bank harus beradaptasi terhadap perubahan ini agar tetap terjaga. Selanjutnya, ada komponen utama sistem pengendalian internal bank yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja komponen utama sistem pengendalian intern bank. Jadi, pengendalian intern bank itu memiliki 5 komponen utama yang saling berkaitan, yaitu yang pertama pengawasan oleh manajemen dan budaya pengendalian, yang dimana memastikan adanya kepemimpinan, etika, dan budaya kontrol yang kuat. Lalu yang kedua itu ada identifikasi dan penilaian resiko, yaitu mengenali serta menilai resiko yang dapat memengaruhi kegiatan bank. Yang ketiga ada kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi, yaitu menerapkan prosedur pengendalian dan membagi tugas agar tidak terjadi penyalahgunaan. Yang keempat ada sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi, yaitu menyediakan data akurat, relevan, dan tepat waktu untuk mendukung keputusan. Lalu yang terakhir ada pemantauan dan tindakan koreksi, yaitu melakukan pengawasan berkelanjutan serta memperbaiki kelemahan yang ditemukan. Next. Dari kelima komponen utama itu, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengawasan oleh manajemen dan budaya pengendalian. Jadi, pengendalian intern itu mencakup komponen utama ini, yang terbagi menjadi 3, yaitu ada direksi, dewan komisaris, dan juga budaya pengendalian. Next. Baik, yang pertama itu ada direksi. Jadi direksi itu mempunyai tanggung jawab dalam SPI yang pertama, melaksanakan kebijakan dan strategi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Yang kedua, itu ada mengembangkan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang dihadapi bank. Yang ketiga, direksi itu mempunyai tanggung jawab memelihara suatu struktur organisasi yang mencerminkan kewenangan, tanggung jawab, dan hubungan pelaporan yang jelas. Yang keempat ada memastikan bahwa pendelegasian wewenang berjalan secara efektif yang didukung oleh penerapan akuntabilitas dan konsisten. Yang kelima, ada menetapkan kebijakan dan strategi serta prosedur pengendalian intern, dan yang terakhir memantau kecukupan dan efektivitas dari SPI. Nah, dalam rangka melaksanakan tanggung jawab tersebut, direksi harus melakukan langkah-langkah pelaksanaan antara lain, yang pertama menugaskan para manajer atau pejabat dan pegawai yang bertanggung jawab dalam kegiatan atau fungsi tertentu untuk menyusun kebijakan dan prosedur pengendalian intern terhadap kegiatan operasional serta kecukupan organisasi. Langkah yang kedua yaitu melakukan pengendalian yang efektif untuk memastikan bahwa para manajer atau pejabat dan pegawai telah mengembangkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Langkah yang ketiga, mendokumentasikan dan mensosialisasikan struktur organisasi yang secara jelas menggambarkan jalur kewenangan dan tanggung jawab pelaporan, serta menyelenggarakan suatu sistem komunikasi yang efektif kepada seluruh jenjang organisasi bank. Lalu yang keempat, mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi pengendalian intern ini telah dilaksanakan oleh manajer atau pejabat dan pegawai yang memiliki pengalaman dan kemampuan yang memadai. Dan langkah yang terakhir yaitu melaksanakan secara efektif langkah perbaikan atau rekomendasi dari auditor intern dan auditor ekstern, antara lain dengan cara menugaskan pegawai yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Next. Nah, selanjutnya yang kedua ada Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris juga mempunyai tanggung jawab dalam SPI. Yang pertama itu mengesahkan dan mengkaji ulang secara berkala terhadap kebijakan dan strategi usaha bank secara keseluruhan. Lalu yang kedua, bertanggung jawab untuk memahami resiko utama yang dihadapi bank, menetapkan tingkat toleransi resiko, dan memastikan bahwa direksi telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko tersebut. Yang ketiga yaitu mengesahkan struktur organisasi, dan yang terakhir bertanggung jawab untuk memastikan bahwa direksi telah efektivitas pelaksanaan XPI. Dalam rangka memenuhi tanggung jawabnya tersebut, maka Dewan Komisaris harus melalui langkah pelaksanaan. Yang pertama harus dapat bersikap objektif, memiliki pengetahuan dan kemampuan serta keingintahuan mengenai kegiatan usaha dan risiko bank. Lalu yang kedua, harus berperan secara aktif untuk memastikan adanya perbaikan terhadap permasalahan bank yang dapat mengurangi efektivitas SPI seperti adanya hambatan dalam arus informasi dari bawahan kepada pimpinan dan kelemahan dalam pelaksanaan fungsi keuangan, hukum, dan audit intern. Lalu yang ketiga, secara berkala mengadakan pertemuan dengan direksi dan pejabat eksekutif bank untuk membahas efektivitas SPI tersebut. Yang keempat, yaitu melakukan kaji ulang terhadap hasil evaluasi pelaksanaan pengendalian intern yang dibuat oleh direksi, SKAI, dan auditor ekstern. Yang kelima, secara berkala melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti dengan tepat atas temuan dan rekomendasi yang disampaikan oleh OJK, auditor intern, serta auditor ekstern. Dan yang langkah terakhir yaitu secara berkala melakukan kaji ulang terhadap validitas strategi bank yang telah ditetapkan. Next. Baik, yang terakhir itu ada budaya pengendalian. Jadi direksi dan dewan komisaris itu bertanggung jawab dalam meningkatkan etika kerja dan integritas yang tinggi serta menciptakan suatu budaya organisasi yang menekankan kepada seluruh pegawai bank mengenai pentingnya pengendalian intern yang berlaku di bank. Dalam rangka menciptakan budaya pengendalian tersebut, langkah-langkah yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh bank antara lain, yang pertama, direksi dan dewan komisaris harus menjadi panutan bagi seluruh pegawai atau memiliki komitmen pribadi yang tinggi terhadap pengembangan bank yang sehat. Yang kedua, direksi dan dewan komisaris harus mampu mengelola sumber daya manusia, termasuk dalam penempatan pegawai yang sesuai dengan keterampilan, pengetahuan, dan perilaku. Yang terakhir, meningkatkan kesadaran bagi seluruh pegawai bank mengenai pentingnya efektivitas pelaksanaan tugas serta tanggung jawab masing-masing, dan selanjutnya pegawai mengkomunikasikan kepada pihak manajemen yang terkait mengenai setiap permasalahan yang terjadi dalam kegiatan operasional bank. Seluruh kebijakan standar dan prosedur harus terdokumentasi secara tertulis dan tersedia bagi pegawai terkait. Next. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identifikasi penilaian risiko, di mana penilaian risiko itu merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh direksi dalam rangka identifikasi, analisis, dan menilai risiko yang dihadapi oleh bank dalam rangka pencapaian target dan pencapaian target yang ditetapkan. Adapun beberapa risiko yang dapat ditimbul atau berubah sesuai dengan kondisi bank, antara lain, yang pertama ada perubahan kegiatan operasional bank, yang kedua perubahan susunan personalia, yang ketiga ada perubahan sistem informasi, yang keempat ada pertumbuhan usaha yang cepat pada kegiatan tertentu, yang kelima ada perkembangan teknologi, yang keenam ada pengembangan jasa, produk, atau aktivitas baru, yang ketujuh ada terjadinya penggabungan usaha, peleburan usaha, pengambil alihan, dan restrukturasi
restrukturisasi bank, dan yang terakhir ada perubahan dalam sistem akuntansi. Boleh di next? Selanjutnya ada selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan SPI dalam mengelola risiko, di mana SPI ini berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk memastikan kegiatan bank berjalan sesuai aturan, efisien, dan aman. SPI yang efektif yaitu yang pertama harus secara terus-menerus mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan bank. Yang kedua ada menyediakan informasi yang relevan dan handal untuk pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada mendorong disiplin manajemen risiko dan risiko di setiap level organisasi. Di mana penilaian risiko yang dilakukan oleh auditor internal ini sangat penting karena cakupan audit yang luas akan mampu menemukan kelemahan dan lebih dini dan memberikan rekomendasi perbaikan yang menyeluruh. Dan berikutnya ada penilaian risiko dalam bank. Penilaian risiko adalah proses sistematis yang dilakukan bank untuk mengidentifikasi berbagai jenis risiko yang mungkin dihadapi, memahami intensitas serta dampaknya, dan menentukan teknik pengendalian yang tepat. Di mana proses ini dilakukan secara terukur baik dengan pendekatan kualitatif seperti analisis narasi dan evaluasi maupun dengan pendekatan kuantitatif melalui penggunaan angka, data, dan statistik. Selain itu juga, metodologi penilaian risiko tersebut menjadi tolak ukur penting dalam penyusunan profil risiko atau risk profile, di mana yang harus didokumentasikan dengan baik dan diperbarui secara berkala agar tetap relevan dengan kondisi terkini. Tujuan utama dari penilaian risiko ini adalah agar bank dapat mengukur risiko yang masih bisa dikendalikan, mengantisipasi risiko yang berada di luar kendali, serta menyusun strategi pengelolaan yang efektif untuk meminimalkan potensi kerugian. Baik, sekian materi yang bisa saya paparkan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya izin menjelaskan untuk materi selanjutnya, yaitu kegiatan pemisahan dan pengendalian fungsi. Nah, kegiatan pengendalian adalah upaya yang melibatkan seluruh pegawai termasuk direksi yang direncanakan dan ditetapkan sejak awal melalui verifikasi agar aturan dipatuhi secara konsisten serta menjadi bagian terpadu dari aktivitas sehari-hari bank. Tujuannya untuk memastikan risiko yang telah diidentifikasi dapat dicegah dan dikendalikan secara efektif. Next. Nah, di sini bentuk-bentuk kegiatan pengendalian ada 5. Yang pertama, kaji ulang manajemen, di mana kaji ulang manajemen ini atau top level review dilakukan oleh direksi. Bentuknya itu untuk meminta penjelasan laporan kinerja operasional secara berkala. Tujuan dari kaji ulang manajemen adalah untuk membandingkan realisasi dengan target, seperti contohnya laporan keuangan dengan laporan anggaran. Untuk manfaat dari kaji ulang manajemen adalah bisa segera mendeteksi kelemahan pengendalian secara laporan keuangan atau indikasi fraud. Baik, yang kedua yaitu kaji ulang kinerja operasional atau functional review, di mana dilakukan oleh SKAI atau Satuan Kerja Audit Intern dengan frekuensi yang lebih tinggi seperti harian, mingguan, ataupun bulanan. Adapun ruang lingkup dari kaji ulang kinerja operasional adalah yang pertama, mengkaji laporan profil risiko yang dibuat oleh unit manajemen risiko. Yang kedua, menganalisis data operasional dan keuangan, di mana kerjanya itu membandingkan rincian transaksi dengan laporan yang dihasilkan. Dan yang ketiga, mengevaluasi realisasi rencana kerja dan anggaran, di mana mengidentifikasi penyimpangan signifikan serta menetapkan tindakan kontraktif. Yang ketiga yaitu pengendalian sistem informasi, di mana bank melakukan verifikasi akurasi dan kelengkapan transaksi serta memastikan otorisasi sesuai aturan internal. Nah, pengendalian sistem informasi ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, pengendalian umum, di mana berisi pengendalian pusat data, sistem pengadaan dan pemeliharaan untuk perangkat lunak, pengamanan akses, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, lalu
berlaku pada mainframe, server, workstation, dan jaringan internal maupun eksternal. Dan untuk kedua, untuk pengendalian aplikasi, di mana berfokus pada program aplikasi yang digunakan oleh bank, memastikan transaksi benar-benar akurat, sah, dan terotorisasi, serta menjamin adanya audit trail atau jejak audit untuk memverifikasi kebenaran proses. Lalu yang keempat adalah pengendalian aset fisik atau physical control dengan tujuan menjamin keamanan fisik aset bank. Adapun kegiatan dari pengendalian aset fisik yaitu yang pertama mengamankan aset dan catatan, yang kedua membatasi akses ke program komputer dan file data, yang ketiga membandingkan nilai aset dan liabilitas dengan catatan pengendali, dan yang keempat pengecekan nilai aset dilakukan secara berkala. Yang terakhir adalah dokumentasi, di mana bank wajib memformalkan dan mendokumentasikan kebijakan prosedur, sistem, standar akuntansi, dan proses audit. Di mana dokumentasi ini harus yang pertama selalu diperbarui agar kondisi sesuai dengan operasional terkini. Yang kedua, disosialisasikan kepada pejabat dan pegawai bank. Yang ketiga, tersedia setiap saat untuk auditor internal, akuntan publik, dan OJK. Dan yang keempat, akurasi dan ketersediaannya dievaluasi oleh auditor internal dan dalam audit rutin maupun non-rutin. Baik, next slide. Baik, selanjutnya itu pemisahan fungsi, di mana pemisahan fungsi adalah pembagian tugas dan wewenang agar tidak ada satu orang pun yang dapat melakukan sekaligus menutupi kesalahan atau penyimpangan dengan prinsip 4 eyes principle untuk mencegah memanipulasi dan benturan kepentingan. Dengan pemisahan fungsi, pengendalian intern bank menjadi lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Next slide. Nah, di sini adalah tujuan dari pemisahan fungsi. Jadi, tujuan pemisahan fungsi adalah untuk mencegah seseorang memiliki peluang melakukan sekaligus menutup atau penyimpangan mengurangi risiko manipulasi dan penyalahgunaan aset serta menghindari benturan kepentingan agar sistem pengendalian intern berjalan efektif, objektif, dan akuntabel. Di sini yang pertama, bank harus memisahkan fungsi atau tugas tertentu agar tidak dijalankan oleh satu orang saja. Pemisahan ini dilakukan untuk mencegah manipulasi data keuangan dan penyalahgunaan aset bank. Dan yang kedua, pemisahan fungsi tidak hanya dilakukan oleh front office, namun juga back office, tetapi juga mencakup persetujuan realisasi dana, pencatatan transaksi, rekening, informasi, kredit, hingga independensi manajemen risiko. Baik, sekian dari pemaparan dari materi saya. Selanjutnya, saya akan kepada teman rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi. Yang pertama adalah mengenai sistem akuntansi. Sistem ini mencakup metode dan proses pencatatan seluruh transaksi yang dilakukan oleh bank secara akurat, lengkap, dan konsisten. Tujuan utamanya adalah agar data keuangan yang dihasilkan dapat diandalkan untuk pelaporan baik kepada pihak internal maupun pihak eksternal. Dalam praktiknya, sangat penting dilakukan proses rekonsiliasi secara berkala, minimal setiap bulan, antara data akuntansi dengan data yang dihasilkan oleh sistem informasi manajemen. Rekonsiliasi ini memastikan tidak ada perbedaan atau kesalahan pencatatan, dan jika ditemukan penyimpangan, harus segera dilakukan investigasi serta tindakan perbaikan. Kemudian yang kedua mengenai sistem informasi. Sistem informasi berperan menyediakan data keuangan, risiko, dan kepatuhan yang relevan dan andal untuk mendukung pengambilan keputusan. Sistem ini harus aman, dipantau auditor intern, serta dilengkapi rencana pemulihan darurat dan backup yang diuji secara berkala. Informasi yang disajikan harus akurat, tepat waktu, dan mudah untuk diakses. Kemudian yang ketiga yaitu sistem komunikasi. Sistem komunikasi harus memastikan tersampaikannya informasi penting kepada pihak internal dan eksternal seperti OJK, auditor, serta nasabah. Komunikasi harus efektif baik ke
ke atas pre-manajemen, ke bawah yaitu pelaksana, maupun antar unit kerja untuk menjamin pemahaman dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku. Sekian yang dapat saya sampaikan, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan. Yang pertama ada kegiatan pemantauan. Nah, pengendalian intern yang efektif tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan dan pelaksanaan saja, tetapi memerlukan pemantauan yang berkesinambungan, di mana melalui pemantauan bank dapat memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional dapat berjalan sesuai dengan ketentuan, risiko yang dapat diminimalisir, serta kelemahan yang segera terdeteksi dan diperbaiki. Nah, bagaimana Bank dalam melakukan pemantauan? Yang pertama, pemantauan berkelanjutan risiko utama oleh Risk Taking Unit dan SKAI. Artinya, Bank harus melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern, di mana pemantauan terhadap risiko utama Bank harus diprioritaskan dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan Bank sehari-hari, termasuk evaluasi secara berkala, baik oleh Satuan Kerja Operasional atau Risk Taking Unit maupun SKAI. Nah, yang kedua, pemantauan dan evaluasi SPI berkelanjutan sesuai dengan perubahan kondisi dengan peningkatan kapasitas untuk efektivitas. Artinya, bank harus memantau dan mengevaluasi kecukupan SPI secara terus-menerus berkaitan dengan adanya perubahan kondisi intern dan ekstern, serta harus meningkatkan kapasitas SPI tersebut agar efektivitasnya dapat ditingkatkan. Adapun langkah-langkah untuk pemantauan, yang pertama, memastikan bahwa fungsi pemantauan telah ditetapkan secara jelas dan terstruktur dengan baik dalam organisasi bank. Yang kedua, menetapkan satuan kerja atau pegawai yang ditugaskan untuk memantau efektivitas pengendalian intern. Yang ketiga, menetapkan frekuensi yang tepat untuk kegiatan pemantauan yang didasarkan pada risiko yang melekat pada bank dan sifat atau frekuensi perubahan yang terjadi dalam kegiatan operasional. Dan yang keempat, mengintegrasi SPI ke dalam kegiatan operasional dan menyediakan laporan rutin seperti jurnal pembukuan, manajemen review, dan laporan mengenai persetujuan atas eksepsi atau penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Yang kelima, melakukan kajian ulang dokumentasi dan hasil evaluasi. Dan langkah terakhir, menetapkan informasi atau umpan balik atau feedback dalam satuan format dan frekuensi yang tepat. Next slide. Kemudian kita akan membahas apa saja yang menjadi fungsi SKAI. Fungsi SKAI ada 4. Yang pertama, bank harus menyelenggarakan audit intern yang efektif dan menyeluruh terhadap SPI, di mana pelaksanaan audit intern yang dilaksanakan oleh SKAI ini harus didukung oleh tenaga auditor yang independen, kompeten, dan juga memiliki jumlah yang memadai. Yang kedua, sebagai bagian dari SPI, SKI harus melaporkan hasil temuannya secara langsung kepada Dewan Komisaris ataupun Komite Audit. Yang ketiga, SKI harus melakukan penilaian yang independen mengenai kecukupan dan dari kepatuhan bank terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Yang keempat, dalam menetapkan kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab SKI, maka bank itu harus berpedoman pula pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum dan standar pelaksanaan fungsi audit intern. Selanjutnya, perbaikan kelemahan dan tindakan koreksi penyimpangan. Kelemahan dalam pengendalian intern, baik yang diidentifikasi oleh Satuan Kerja Operasional atau Risk Taking Unit, SKAI, maupun pihak lainnya, harus segera dilaporkan kepada dan menjadi perhatian oleh direksi yang berwenang. Nah, untuk kelemahan pengendalian intern yang material itu harus dilaporkan kepada Dewan Komisaris. Adapun langkah-langkah untuk perbaikan, yang pertama, laporan kelemahan ditindaklanjuti direksi, Dewan Komisaris, dan juga penjabat eksekutif, di mana setiap laporan mengenai kelemahan dan pengendalian intern atau tidak efektifnya pengendalian risiko bank harus segera ditindaklanjuti oleh direksi, Dewan Komisaris, dan pejabat eksekutif yang terkait. Yang kedua, SKAI akan melakukan kajian ulang dan melapor bila kelemahan belum diperbaiki. Lalu, direksi
direksi buat sistem untuk menelusuri dan menindaklanjuti kelemahannya. Dan langkah terakhir, laporan berkala berupa ikhtisar kelemahan dan perbaikan itu harus diterima oleh direksi dan dewan komisaris. Di mana direksi dan dewan komisaris harus menerima laporan berkala berupa ikhtisar hasil identifikasi seluruh permasalahan dalam pengendalian intern. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi hari ini. Yang pertama yaitu sistem pengendalian internal yang efektif tentu penting dalam manajemen bank, di mana ini menjadi dasar dari kegiatan operasional bank. Di samping menyelenggarakannya, sistem pengendalian internal bank tentu ada kewajiban lain untuk meningkatkan budaya risiko yang efektif pada organisasi bank. Dan pihak-pihak yang punya kepentingan dalam pengendalian internal ini yaitu sistem pengendalian internal bank, yaitu direksi, dewan komisaris, satuan kerja audit internal, pejabat pegawai, serta pihak eksternal yaitu pihak eksternal itu OJK, nasabah bank, dan investor. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari presentasi kami kelompok 6 mengenai penerapan pengendalian internal bank. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami tutup dengan terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Bapak dosen. Baik, selamat sore ya. Ingin kembali ke filosofi ya. Di sini disebutkan bahwa filosofi pengendalian bank tadi sudah disampaikan ya. Sejarah pengendalian internal ya. Pengendalian internal dalam dunia perbankan telah berkembang seiring dengan kompleksitas operasional bank. Pada awalnya pengendalian internal lebih bersifat administratif, namun seiring berjalannya waktu dengan meningkatnya risiko dan tuntutan regulasi, pengendalian internal menjadi lebih terstruktur dan formal ya. Pada pertengahan abad ke-20 banyak bank mulai mengadopsi praktek pengendalian internal yang lebih formal dan terstandardisasi, terutama setelah sejumlah skandal keuangan yang mengguncang industri perbankan ya. Skandal ini menunjukkan perlunya sistem pengendalian internal yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan integritas ya. Implikasi pengendalian internal beberapa diantaranya, yang pertama adalah pengurangan risiko, yang kedua kepatuhan regulasi, kemudian kualitas laporan keuangan, yang keempat adalah efisiensi operasional ya. Kemudian nilai pengendalian internal yang diharapkan, yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan, keberlanjutan, yang ketiga inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Nah, demikian secara umum. Akhirnya filosofi pengendalian internal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman, transparan, dan berkelanjutan yang tidak hanya melindungi aset bank, tetapi juga mendukung pertumbuhan dan inovasi. Nah, demikian kira-kira, mohon maaf karena waktunya sudah habis ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa didiskusikan pada pertemuan berikutnya ya. Baik, demikian dulu untuk sesi hari ini. Selamat siang, terima kasih atas partisipasi saudara sudah memberikan yang luar biasa ya. Sampai jumpa ya, selamat siang ya. Saya tutup ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.